Rasio likuiditas di sini yang akan saya bahas yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Biasanya rasio ini tuh yang paling banyak dibahas dan dipakai ya. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Dan sebaliknya, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik. Jadi dari ketiga rasio ini, current ratio, quick ratio, cash ratio, kalau misalnya semakin tinggi itu semakin baik. Perusahaan liquid ya dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Nah, utang jangka pendek itu apa sih? Utang jangka pendek itu utang yang di bawah 1 tahun. Contohnya utang gaji, utang wesel, ada ya di slide di paling atas saya udah bahas. Current ratio atau rasio lancar, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhannya. Dengan kata lain, seberapa banyak aktif lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek segera jatuh tempo atau dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai current ratio, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini tuh hampir sama ya, dari semua rasio likuiditas itu semakin tinggi kan semakin baik. Hati-hati sama perusahaan yang sebaliknya, karena ada kemungkinan perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajibannya. Nah, rumusnya itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities, atau aktif lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi, cara mencarinya adalah ke laporan posisi keuangan, di sana ada jumlah aset lancar, terus cari liabilities jangka pendek. Dikalikan 100 dan di sini saya sudah hitung 114,72 kali. Artinya, apabila perbandingannya adalah 1:1, current ratio adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Semakin besar kan semakin baik, dan bisa dilihat Astra itu 114,72, jadi di atas 100 ya. Artinya, Astra memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio atau rasio cepat, atau bisa juga disebut dengan acid test ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaan. Rumusnya, current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities-nya. Atau dalam bahasa Indonesia, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kalian masuk ke laporan posisi keuangan, di sana ada jumlah aset lancar, dikurangin dengan persediaannya, masuk ke laporan posisi keuangan, ada jumlah liabilities jangka pendek, nah dibagi itu ya, lalu dikali 100%. Hasilnya di sini udah saya hitung 91,96. Nah, angka quick ratio itu tidak perlu mencapai 100%. Dan di sini Astra quick rasionya sangat mendekati 100%, yaitu 91,96. Angka tersebut sudah dikatakan sehat ya. Cash ratio digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas dan aktiva yang dapat dengan mudah segera diuangkan. Misalnya,
Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100, karena kan kalau uang disimpan terlalu banyak di cash itu kan juga kurang baik ya. Karena uangnya diam saja, beda dengan jika perusahaan menyimpan di deposito dan lain-lain. Di sini rumusnya, kas dibagi dengan current liabilities ya. Kasnya kita bisa cari di laporan posisi keuangan, di sana ada kas dan setara kas. Dibagi dengan hutang lancarnya, lalu dikalikan 100%. Hasilnya 21,63. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang rasio keuangan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh komen di bawah. Di sini saya masih belajar dan kita sama-sama belajar lah ya. Tapi insya Allah ilmu yang saya ajarkan benar dan dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat. See you next time.